Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supriyadi Triyustino. Saya dari kelas 5 KPIA dengan NIM 224110102041. Video ini dibuat guna untuk memenuhi UTS Literasi Media. Soal yang pertama, jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Yang pertama, perkembangan emosional dan sosial. Mereka masih dalam tahap perkembangan, baik secara fisik maupun emosional, yang membuat mereka itu lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan dan situasi. Yang kedua, ketergantungan. Anak-anak dan remaja bergantung pada orang dewasa untuk perlindungan, pendidikan, dan dukungan, sehingga mereka itu lebih rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Yang ketiga, kurangnya pengalaman. Mereka belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk menghadapi berbagai situasi sulit, termasuk tekanan diri dari teman sebaya dan masalah kesehatan mental. Kemudian ada pendidikan dan kesadaran. Pengetahuan mereka tentang hak-hak perlindungan diri seringkali masih terbatas. Yang kedua, soal nomor 2, jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Yang pertama, format dan distribusi. Media konvensional mencakup cetak seperti koran, majalah, kemudian ada penyiaran seperti televisi, radio, dan distribusi fisik. Sedangkan media digital itu termasuk platform online seperti situs web, media sosial, blog, dan lain sebagainya. Kemudian ada aksesibilitas. Media konvensional itu aksesnya terbatas pada lokasi dan waktu. Misalnya, koran hanya dapat dibaca saat diterbitkan. Sedangkan media digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet, memungkinkan pembaruan informasi secara real time. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model terletak pada fokus dan tujuan masing-masing. Proteksionis model berorientasi pada perlindungan individu dari pengaruh negatif media, dengan pendekatan reaktif yang berusaha mengurangi kerentanan melalui intervensi pendidikan jangka pendek. Sebaliknya, cultural studies model menekankan pemahaman budaya dan nilai-nilai masyarakat, serta bagaimana representasi budaya membentuk identitas dan pengalaman individu. Pendekatan ini bersifat lebih proaktif, mendorong dialog dan perusahaan sosial untuk mengatasi stigma serta diskriminasi. Nomor 4, mengapa oligopoli konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat dan demokrasi karena dominasi beberapa perusahaan besar dalam pasar dapat mempengaruhi informasi yang diterima masyarakat. Yang pertama, kontrol media. Oligopoli di sekitar media di mana beberapa perusahaan menguasai sebagian besar saluran informasi. Yang kedua, manipulasi harga. Dengan kemampuan untuk mengatur harga dan pasokan, oligopoli dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi. Kemudian ada pengaruh politik. Perusahaan-perusahaan ini sering melakukan lobby untuk kebijakan yang menguntungkan mereka, yang dapat mengarah pada pengabaian kepentingan publik. Kemudian ada jelaskan komodifikasi dan jenis-jenisnya. Komodifikasi adalah proses di mana suatu objek, ide, atau layanan diubah menjadi barang atau produk yang dapat diperdagangkan di pasar. Kemudian ada jenis-jenis komodifikasi. Yang pertama ada komodifikasi budaya, mengacu pada pengolahan elemen budaya seperti seni, tradisi, atau praktek lokal. Yang kedua, komodifikasi layanan, proses di mana layanan seperti pendidikan atau kesehatan. Yang ketiga, komodifikasi informasi, informasi dan data seperti dihasilkan dari media sosial atau platform digital. Yang keempat, komodifikasi alam, dan yang kelima, komodifikasi identitas.